Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waisaya Haji, NIM 2019511016. Saya dari kelas F. Di sini saya mau menjelaskan tentang UTS, statistika, dan probabilitas. Lanjut ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram atau tabel di mana isinya menjelaskan masalah tertentu. Statistik sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun angka yang disusun dalam tabel, daftar, dan atau aturan diagram yang menggambarkan berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika bisa disebut juga sebagai metode ilmiah mengenai cara membuat, mengelola, menginterpretasi, mengumpulkan, menganalisa penyajian data, dan mempresentasikan sebuah data. Oke, untuk soal yang kedua, definisikan probabilitas menurut Anda. Di sini menurut saya yaitu probabilitas adalah sebuah peluang yang diperoleh dari suatu peristiwa. Peristiwa ini memiliki peluang antara 0 sampai dengan 1. Yang nomor 3, jelaskan dan beri contoh populasi, sampel, dan variabel. Untuk populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti oleh bahan penelitian. Untuk contohnya di sini saya mengambil populasi masyarakat di Kabupaten Kudus sebanyak 40.000 jiwa. Lanjut ke sampel. Sampel di sini adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Contohnya di sini sebanyak 1.000 orang warga diambil secara acak dan diteliti. Nah, data 1.000 orang ini diambil dari data populasi di Kabupaten Kudus sebanyak 40.000 jiwa. Lanjut ke variabel. Variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut, atau sifat-sifat dari suatu objek, orang, benda, tempat, dan lain-lain, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya, dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Contohnya berat badan, jenis kelamin, dan warna kulit. Lanjut, nomor 4, jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Di sini variabel diskrit merupakan variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contohnya jumlah mahasiswa dalam suatu universitas. Untuk variabel kontinu merupakan variabel yang dapat memuat variabel seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel. Variabel kontinu ini mempunyai sifat nilai pecahan. Contohnya di sini tinggi badan seseorang 1,7 meter, 1,8 meter, atau 1,9 meter. Bisa juga lebih dari itu. Untuk soal nomor 5, hitung berapa median, hitung berapa mean, dan hitung berapa modus. Nah, ini tabelnya. Nilai intervalnya ini. Untuk frekuensinya ini nilai tengah. Nilai tengah di sini X. Sini ini Fx. Untuk mencari nilai tengah yaitu antara 45 sampai 51 dengan cara batas atas kurangi ditambah batas bawah dibagi 2. Dan ini untuk mencarinya sama semua. Untuk nilai tengahnya, untuk Fx nya di sini cara menghitungnya nilai tengah dikali frekuensi, 48 kali 1 sama dengan 48, 55 kali 2 sama dengan 110, 62 kali 17 sama dengan 1054. Sama seterusnya, ini juga sama begitu cara menghitungnya. Lanjut ke mean. Mean di sini hasil X
aksen sama dengan sigma fx per sigma f. Di sini sigma fx-nya 3695 diambil dari fx ini. Total hasil semuanya ini 3695 per 10, yaitu 10 dari frekuensi per 50 dari frekuensi, dan hasilnya 73,9. Lanjut menghitung modus. Nilai modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali kali intervalnya ini, keterangan TP tepi bawah, D1 F modus kurangi F sebelumnya, D2 F modus kurangi F sesudah. C ini interval atau ini interval ya. Diketahui TP 58,5, D1 17 kurangi 2 sama dengan 15, ini hasilnya. D2 nya 14 dari 17 kurangi 3, intervalnya 7. Untuk modusnya TP ditambah D1 per D1 plus D2 kali interval. 58,5 ini tinggi tepi bawahnya, ditambah 15 per 15 tambah 14, 15 nya ini D1, 14 nya D2 kali 7 interval. 58,5 ditambah 15 per 29 kali 7, ini 29 dari 15 tambah 14, hasilnya 62,12. Oke, lanjut ke soal median. Ini tabelnya, nilai interval frekuensi. FK ini frekuensi kumulatifnya. Untuk mencari FK nya yaitu dengan cara ini, 2 untuk 1 kali 1 kan 1 hasilnya, 2 tambah 2 ini hasilnya 3, terus 1 tambah 17 hasilnya 20, dan seterusnya. Ini hitungnya hasilnya ini dari frekuensi semua, hitung cara menghitungnya. Oke, lanjut ke median. Median sama dengan TB tepi bawah plus setengah N min FK frekuensi kumulatif per frekuensi kali I interval atau C interval. Keterangannya TP tepi bawah setengah N sama dengan setengah N. N nya di sini N nilai total frekuensinya, FK frekuensi kumulatif, F frekuensi C atau I interval. Diketahui TP 72,5, setengah N setengah kali 50, N nya yaitu ini, total frekuensinya sama dengan 25, hitungan ini. FK nya frekuensi kumulatifnya 23, frekuensinya sama dengan 10, I sama dengan 7. Untuk mediannya sama dengan TB plus setengah N min FK frekuensi kumulatif per frekuensi kali interval. 72,5 ditambah 25 min 23 per 10 kali 7 ini. 25 ini dari setengah N ini, terus 23 nya ini frekuensi kumulatif, 10 nya frekuensi, sama dengan 72,5 ditambah 2 per 10 kali 7, 2 nya ini dari 25 kurangi 23 hasilnya 2, 10 dari frekuensinya, sama dengan 72,5 ditambah 1,4. 1,4 ini 2 per 10 kali 7 ini hasilnya 1,4, sama dengan 73,9. Ini hasil dari median. Lanjut menentukan nilai kuartil 2. Ini tabel kuartilnya. Di sini data-datanya ini. Sini langsung menentukan nilai intervalnya. Diketahui nilai kuartil 2 per 4 kurung buka 50 tambah 1 sama dengan 25,5. Maka berada pada kelas 73 sampai 79, yaitu kelas ke 1, 2, 3, 4, 5. Kelas kelima ini data 24 sampai 33. Untuk tepi bawahnya 72,5, frekuensi kumulatifnya 23, frekuensi 10, C intervalnya 7. Q2 TB plus C2
2/4 N min FK per frekuensi sama dengan 72,5 ditambah ini tepi bawahnya 72,5 ditambah intervalnya 7 kurung buka 2/4 kali 50 min 23 per 10. 72,5 tambah 7 ini 25 kurangi 23 ya, dari ini sama dengannya ini per 10 ini sama dengan 72,5 tambah 7 2/10. 2 dari ini dikurangin, dan ini 72,5 tambah 1,4 hasilnya 73,9. Lanjut ke soal desil 8. Diketahui 8 terletak pada nilai ke-8 kurung buka 50 tambah 1 kurung tutup per 10. Sini lanjut 8 ini hasilnya 50 tambah 1 dari 51 per 10. Ini hasilnya 408 per 10 sama dengan 40,8. Nilai ke 40,8 terletak pada kelas ke berapa tadi? 87 sampai 93, yaitu di sini data 41 sampai 45. Lanjut tepi bawahnya 86,5. Frekuensi kumulatifnya ini hasilnya 40 dari hitungan ini. Dari hitungan ini yang ini. Ini terus dari frekuensi ditambah terus. C intervalnya 7, frekuensinya 5, N 50. D8 TB plus C 8 kali 50 per 10 frekuensi kumulatif per frekuensi 86,5 ini tepi bawahnya, intervalnya 7, 400 per 10 kali 40 per 5. Jadi ini 8 kali 50 hasilnya 400. Ini frekuensi kumulatifnya 40. Ini frekuensinya 5. Untuk lanjut 86,5 ditambah 7, ini hasil dari ini hasilnya 40 per dikurangi 40 per 5. Lanjut 86,5 tambah 7 ini di tot jumlah semua hasilnya 0. Jadi 86,5 tambah 0 hasilnya 86,5. Ini hasil dari D8 86,5. Lanjut ke P40. P40 terletak pada nilai ke 40 kurung buka 50 tambah 1 kurung tutup per 100. Ini 40, P nya 40, 51 ini dari ini 50 tambah 1 per 100. Ini hasilnya 40 ini kali ini 2040 per 100 sama dengan 20,4. Nilai ke 20,4 terletak pada kelas 66 sampai 72. 66 sampai 72 ini terletak pada data 21 sampai 23 ya. Tepi bawahnya 65,5. Frekuensi kumulatifnya 20 dari 17. Dari 1 tambah 2 tambah 17 hasilnya 20. C intervalnya 7, frekuensinya 3, N nya 50. P40 sama dengan 65,5. Ini tepi bawah ditambah intervalnya 7. Ini 40 kali 50 per 100 frekuensi kumulatif per F frekuensi sama dengan 65,5 tambah 7. Ini hasilnya 40 kali 50 2000 per 100 kali 20 per 3 ya interferensinya. 65,5 tambah 7 ini 20 dari 2000 per 100 ini, terus dikurangi 20 frekuensi kumulatif per 3 frekuensi sama dengan 65,5 tambah 7 ini tepi bawah tambah interval. Ini hasilnya ini 0 per 3, jadi 65,5 tambah 0 hasilnya 65,5. Ini hasil P40. Lanjut ke selanjutnya soal nomor 10. Tentukan nilai rank
dan simpangan rata-rata SR serta nilai variansi dan standar deviasi. Ini tabelnya seperti ini. Untuk rank di sini sama dengan nilai tengah kelas tertinggi ya, dikurangi nilai tengah kelas terendah. Di sini kelas tertingginya yaitu 97, untuk kelas terendahnya 48. Jadi 97 kurang 48 sama dengan 49. Lanjut ke simpangan rata-rata SR-nya. Ini rata-rata X-nya, X-aksennya sama dengan sigma FI kali XI per N sama dengan 3695 per 50. Untuk FIX nya yang ini hasilnya ini ya, ini di total semua hasilnya 3695 sama ya. Untuk 50 nya ini N nya yaitu dari frekuensi sama dengan 73,9. Ini untuk rata-ratanya. Untuk SR nya sigma FI kali kurung awal XI min X aksen kurung tutup per sigma FI sama dengan 561,4 per 50. Hasilnya 11,228. Lanjut ke variansi. Di sini S kuadrat sama dengan sigma FI kali kurung buka XI min X aksen kurung tutup kuadrat per N min 1 845 2,2 per 50 min 1. Ini dari hitungan ini hasilnya 172,5 ya. Ini standar deviasinya S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar 172,5, dan ini hasil standar deviasinya 13,13. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.